Halo Miss ini. Suaramu nggak denger Mbak, kurang keras Mbak. Mau curhat Miss. Mau curhat, tapi ingat jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Oke. Aku sering dengerin Miss Yuni. Jadi kalau aku lagi kerja gitu, aku pakai handset terus dengerin Miss. Dengar gak sih Miss? Dengar sayang. Tapi suaramu kurang keras sayang. Oke. Terus? Sekarang jelas. Jadi terus? gini Miss. Aku pernah chat kali ya di komennya Miss Yuni itu. Jadi waktu aku mau cerita pengalaman aku sih selama di sini aku udah mau 6 tahun. Terus? Udah mau 6. Nah, yang dulu itu aku 4 tahun. Jadi itu aku benar-benar tiap malam nggak bisa tidur, Miss. Soalnya jaga orang low dofa atau Miss Yuni. Demensia itu. Nah, itu kan benar-benar menguras pikiran sama nggak pernah tidur hampir mungkin seminggu itu cuma 2 kali lah tidur pulas, yang lainnya itu benar-benar nggak pulas gitu. Nah, selama 4 tahun di situ majikan baik, tapi ya itu cuman kalau tidur paling jam 3 malam baru bisa tidur. Gitu. Nah, aku tuh nggak sadar kalau ternyata aku pernah kena gangguan di situ, depresi gitu. Terus? Ya, jadi setelah 4 tahun aku pindah kerjaan, terus kenapa aku bisa tahu? Karena orang lain yang ngasih tahu aku. Jadi kalau misal aku tuh gila gitu, aku tuh nggak kayak orang nggak waras gitu loh. Tapi aku sendiri dibilang gitu, aku ya enggak lah, aku nggak mungkin lah aku bener gitu. Tapi emang waktu itu setelah aku di kerjaan itu, setelah 4 tahun itu, terus? ya aku itu emang benar-benar kayak orang, dari cara ngomongnya itu kayak orang gila gitu loh. Bisa dikatakan. Terus? Nah, setelah itu kebetulan setelah 4 tahun itu aku pindah ke kerjaan baru. Tapi kebetulan setelah 7 bulan majikanku yang baru itu meninggal. Nah, akhirnya aku pulang Indonesia. Gitu. Tapi setelah pulang Indonesia, ibuku ngobatin aku kayak orang pintar kayak gitu, Miss. Dan akhirnya, tapi aku kebetulan aku nggak ke dokter karena kalau orang kamu kan taunya kan ini ya, kayak kena guna-guna gini, kena guna-guna kayak gitu. Tapi ya tapi yang aku lakuin apa sih di rumah itu, aku cuman menyendiri gitu. Ibaratnya aku nggak suka bergabung sama orang-orang kayak gitu. Terus aku tidur, cuma tidur aja. Dan akhirnya ya aku bisa normal lagi, alhamdulillah. Gitu. Ya ternyata ya perjuangan aku ya setelah 4 tahun itu emang benar-benar, dari waktu aku pertama datang itu aku udah 2 bulan itu aku udah ngeberkel, udah majikannya maafan, neneknya ngusir aku tiap hari, tapi ya karena aku kepengen banget punya rumah kayak gitu. Dan akhirnya aku emang udah punya rumah, alhamdulillah. Tapi ya itu, di samping itu emang ternyata mental aku kena kayak. Posisimu sekarang ada di mana, Dok? Posisimu sekarang ada di mana? Aku udah di sini lagi, Miss. Udah kerja lagi, udah normal. Udah normal. Jadi kamu aku sekarang pernah mengalami depresi, iya. Tapi sempat di rumah sakit Hongkong nggak, sayang? Enggak. Nah itu aku dulu pernah ke KJRI, telepon malah aku minta dijemput kayak orang gila gitu. Tapi mereka nggak ngerespon aku gitu. Tapi aku ingat semua waktu aku gila itu kayak gimana aku ngomongnya, sampai aku kantor polisi kayak gitu. Tapi sekarang aku maksudnya aku bisa berfungsi lagi gitu loh. Aku bersyukur aku bisa
kembali lagi kayak gitu, Miss. Kenapa kamu sembuh? Kan pasti kamu punya semangat yang besar ya. Jadi kamu pingin sembuh atau seperti apa? Bagaimana kamu sembuh dari depresi kamu? Kan Miss Yuni nggak pernah nyampe ke situ. Nah, aku tuh benar-benar istirahat total di rumah, terus tidur. Tapi setelah 2 bulan kan ya aku pikir uangku habis gitu. Ya aku berpikir lagi aku harus kerja lagi gitu. Iya. Waktu itu kayak orang ketakutan kayak gitu. Iya Dok, soalnya Miss Yuni pernah nih ada satu anak itu depresi di Hong Kong sudah diobatin dan dinyatakan sembuh, pulang. Dia pulang ke Indonesia. Setelah 2-3 bulan dia daftar lagi ke PT saya lagi, ke agent saya juga. Tapi nyampe di Hong Kong ngedrop lagi Dok. Nah ini kenapa kamu bisa melaluinya Dok? Apa karena semangatmu? Ya. Karena kecapean kan bisa. Ya aku emang udah punya anak, Miss. Aku otomatis aku juga pertama aku ya waktu itu aku udah nggak ada uang, terus aku pikir aku harus nyari uang lagi gimana caranya. Dan ternyata berkat aku istirahat 2 bulan itu aku bersyukur gitu loh. Aku bisa lebaran di rumah, aku bisa normal lagi. Terus aku pelan-pelan aku ingat ternyata nggak ada lagi yang aku takutin kayak gitu. Ternyata semua ini yang selama ini aku pikir aku tuh hidupku tuh terlalu menyeramkan, ternyata enggak kayak gitu. Tapi ya aku pikir ya apa gara-gara aku nggak pernah tidur selama 4 tahun itu, terus hidup di ibaratnya keluarga yang penuh tekanan. Iya betul, orang Hong Kong kan tahu sendiri, Miss, kayak gitu yang. Oke, jadi awal depresinya itu karena tekanan pekerjaan, karena kurang tidur. Karena itu kan saya selalu bilang nih, buat teman-teman yang kurang tidur itu memang punya dampak yang sangat besar sekali. Bisa halusinasi, bisa pikirannya nggak jelas, melayang, berpikiran bahwa ada makhluk lain, ada orang lain. Benar ya? Benar ya? Betul, seperti itu, betul banget. Dan aku ingat banget apa yang aku omongin, apa yang aku lakukan, aku ingat semua. Tapi orang lain menganggap aku tuh ya gila gitu. Iya, karena pikiranmu udah nggak jelas antara apa yang ada di hatimu dengan apa yang ada di mulutmu, dan apa yang ada dalam pikiranmu itu nggak seimbang, bener nggak? Iya betul. Oke. Apa? Kayak gitu. BNI. Wah, meme kita nenek ngomong melo. Jadi intinya adalah memang tekanan-tekanan itu ada saat kita kurang tidur dan menjadi pikiran kita melayang kemana-mana, bener nggak sayang? Iya, dan aku tuh nggak nyangka banget aku bisa kayak gini waktu itu. Jadi ini pelajaran baru mungkin ya Mbak ya. Terima kasih karena sudah berbagi dengan kita. Mungkin banyak orang yang malu, depresi, dianggap gila, dia nggak akan muncul di media sosial. Iya, betul. Tapi aduh, merinding aku Samen berani ngomong kayak gini. Samen mau bercerita seperti ini, itu mungkin bagi orang lain akan membuli, tapi bagi saya pribadi, saya sangat bangga. Semangat hidupmu sangat besar sekali. Saya merinding aku karena saya pernah melihat beberapa dalam tanda koma orang yang depresi itu selalu mengatakan bahwa ada orang lain di sampingnya. Ya saya pernah ngalamin Mbak, tapi saya nggak depresi. Iku omahku rada angker yuk. Di rumah saya yang lama itu gak jelas. Jadi ada orang duduk di tangga saya. Aduh, sampai saya merinding juga. Saya berpikir bahwa saya depresi. Ternyata saya nggak depresi. Ada gak jelas maca gendeng tapi gak jadi. Nah itu dia, Miss. Terus gini loh. Gimana? Jadi kayak dulu tuh sebenarnya ya mungkin tekanan dari kerjaan iya ya. Terus juga aku pernah gagal menikah, iya. Oke, jadi masalah bertumpuk-tumpuk. Iya, masalah bertemu. Pernah cerai, iya. Terus apalagi termasuk punya teman-teman yang toksik, iya. Terus akhirnya apa sih? Sekarang aku ibaratnya punya teman satu, maksudnya mengurangi hal-hal yang bikin aku banyak pikir. Dan alhamdulillahnya aku sekarang sekarang jam 6, jam 7 aku udah saukung, ibaratnya udah finish kerja langsung ya aku tidur. Aku nggak pernah, kalau aku udah tidurnya udah kemalaman aja tuh kayaknya tuh udah nggak enak gitu, udah nggak
ya mungkin udah nggak apa sih ya. Istirahatnya Pokoknya kamu menurut cukup aku ya tidur enggak? itu penting. Iya, Karena kamu sudah sekarang aku sehat. cukup. Iya juga aku ya sebisa mungkin aku nggak kepengen terlalu banyak masalah gitu, Miss. Maksudnya ada trauma pastilah, nggak mau kayak dulu lagi kayak gitu. Oke, terima kasih sharingnya sayang. Karena Iya. Berarti orang depresi itu bisa sembuh. Bisa, Miss. Terus aku juga, Miss, aku kayak misal media sosial gitu, kayak di Facebook gitu, misal ada kata-kata negatif gitu, langsung aku blok, langsung aku unfriend misal. Contoh aja ngeliat temen apa gitu ya, misalnya ada orang pamer gini, perasaan kita nih misal kayak langsung, ih kok pamer gitu, langsung aku unfriend aja, nggak kenal ini gitu. Aku dari hal yang sekecil itu aku kayaknya ya berusaha, aku nggak ya jangan sampai kayak dulu lagi gitu. Jadi memprotek dirimu sendiri, mencintai dirimu sendiri agar tidak tersentuh Iya. oleh sesuatu yang menyakiti. Termasuk juga, Miss, kenal sama cowok gitu ya. Aku ya lebih seleksi lagi, termasuk kayak kenal cowok nih, kan aku single mom kan. Lebih ya udah mana KTP-nya gitu. Kayak misal lebih kepengen yang real gitu. Jangan cuman dunia maya doang kayak gitu. Jadi lebih selektif ya. Intinya hati-hati, jaga kesehatan mental, itu sangat penting sekali. Penting dan banget. Inilah yang saya pingin, boleh kan saya seandainya ada psikolog pingin ngobrol sama kamu? Boleh banget. Karena saya ada salah satu universitas yang ada di Indonesia itu sedang menganalisa tentang pekerja migran, apakah benar sampai ada yang depresi, apakah benar sampai ada yang ingin. Sebenarnya gimana? Iya, Miss, aku gini loh. Sebenarnya aku psikolog, kita ketemu psikolog kan pasti mahal kan. Nah, kalau misalnya aku punya kesempatan ini ya bagus. Tapi di samping itu aku ya nggak kepengen minum obat kayak gitu. Oh enggak, ini bukan obat. Bukan, dia adalah anak magang. Tahu aku sejauh apa gitu loh. Aku sebenarnya juga kadang-kadang kepikiran kayak gini, Miss. Apa aku perlu berobat apa enggak sih? Tapi menurut aku bisa. Aku seperti orang normal gitu. Aku kadang-kadang suka kepikiran kayak gitu terus. Oke, jadi tak daftarkan ke psikolog. Dia adalah anak magang. Jadi dia mau ngambil tentang para pekerja migran yang punya tekanan batin yang karena tidak bisa berbicara atau ya tidak bisa curhat, dan apa saja yang berakibat fatal pada dirimu sendiri. Nomormu tak simpen, saya minta izin untuk disimpan dan saya kasihkan pada salah satu calon psikolog dan psikolog magang. Boleh ya? Oke, boleh. Siap ya, terima kasih ya Mbak ya. Iya. Oke. Saya juga pengen buat anak-anak nih yang suka ngopi terus itu, aku nggak tahu, aku dulu tuh ngopi terus. Aku nggak tahu itu berpengaruh apa enggak gitu. Ngopi tiap pagi tuh harus, itu kayak wajib gitu. Terus tidur itu di atas jam 2 gitu. Pokoknya ya kalau bisa buat cece-cece yang lain gitu yang di Hongkong ya, tidur itu penting sih menurut aku, apalagi di atas 30 ya kan. Oke. Siap. Wejangannya dan saya izin minta nomormu saya bagikan pada teman-teman teman psikolog. Terima kasih ya sayang ya. Makasih, Miss. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Ini informasi yang bagus ya teman-teman. Kenapa sih saya selalu katakan, sebentar ya Mbak ya. Jadi karena ada beberapa psikolog yang menghubungi saya ingin berbicara dengan kalian, tapi kan saya nggak ngerti juga mau ngubungin siapa, bener nggak? Jadi kalau kalian sendiri daftar secara sukarela ya udah saya berikan, ya kalian berbicara sendiri dengan para calon psikolog. Jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih sekali buat teman-teman. Jadi kok suaraku mantul dewe iki piye iki? Iki meme ndek kene mengganggu dunia persilatan, Mbak. Jadi dia golek adem-adem AC. Jadi meme ini cuman sudah apa itu? Sudah mah 400.000. Jadi kamu
deketin mama karena minta uang 400.000 itu. Iya.